Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita sepanjang bulan ini, bulan Juni, kita merenungkan sesuatu tentang panggilan pelayanan. Dalam hal ini kita mau melepaskan semua kesalahpahaman bahwa yang harus terlibat dalam pelayanan ialah seorang pendeta yang sudah tabiskan, atau seorang penginjil, atau seperti begitu. Atau bahkan misalnya harus punya gelar STH sekurang-kurangnya. Dan ini kesalahan besar. Mari sebentar kita lihat, simak betul firman Tuhan ini, terutama para hamba Tuhan yang sempat menyaksikan program ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan tentang panggilan-Mu bagi kami semua untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menjadi saksi bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius. Injil Matius pasal 4 ayat Matius pasal 4 ayatnya yang ke 18 sampai 22. Saya akan baca semua ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Amin. Saudara pemirsa, ini para murid memang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus. Dan mereka inilah salah satu dari yang menjadi rasul-rasul Tuhan Yesus. Tapi sadarkah saudara sekalian, waktu pencurahan Roh Kudus itu, saudara masih ingat bahwa yang 120 orang itu diantaranya ialah ibu Yesus atau Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus. Ada 7 orang saudaranya, laki-laki dan perempuan. Jadi hari ini saya ingin ingatkan kita sekalian bahwa mereka itulah yang dipenuhi Roh Kudus, kemudian bersaksi dan memberitakan Injil kemana-mana. Ya, jadi bukan hanya yang 12 rasul itu. Ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 dan berikutnya, itu Yudas Iskariot sudah digantikan oleh Matias. Jadi memang 12. Kalau kita tambah lagi dengan Rasul Paulus, maka menjadi 13 orang rasul itu. Saudara pemirsa, apa yang terpenting di sini? Di sini Yesus sedang jalan-jalan di pantai. Pesan untuk kita semua, jangan kita meremehkan panggilan orang. Kadang-kadang kita mengatakan, ya, dia akan jadi hamba Tuhan karena putus cinta. Jangan. Karena ada bermacam-macam cara Tuhan memanggil orang. Ini Yesus sedang jalan-jalan di pantai, kata firman Tuhan. Di sana dia melihat orang yang sedang sibuk bekerja. Ingat satu hal, Tuhan tidak bisa memanggil orang yang pemalas, yang sedang nganggur, kemudian ya dipanggil Tuhan, mau dia ikut. Tapi Tuhan panggil orang di sini, ya, yang sedang bekerja, yang sedang rajin-rajinnya. Terutama itu siapa? Yakobus dan Yohanes. Coba saudara lihat. Mereka adalah orang-orang, Petrus misalnya yang sudah tua,
Dia orang yang masih sangat dibutuhkan oleh apa? Oleh keluarganya. Apalagi tadi Yakobus dan Yohanes. Oleh sebab itu, kalau Tuhan panggil kita, jangan berdalih. Saya masih perlu begini, saya masih perlu begini, saya belum siap. Jangan. Kapan siapnya? Karena sebentar lagi, saudara, kalau sudah mengatakan tidak siap atau belum siap, sudah disambar oleh iblis. Percayalah. Saya sudah buktikan. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi selama 17 tahun, saudara sekalian. Dan selama itu saya melihat di mana orang yang, Pak, maaf, tahun depan baru saya mau masuk sekolah teologi. Biasanya itu kemudian tidak pernah jadi. Mereka disambar oleh kaki tangan iblis. Ya, jadi mari kita perhatikan betul sekarang. Katanya apa? Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tolong dengar baik apa yang saya katakan. Lihat ke muka saya ke sini. Mereka dipanggil bukan untuk melayani. Ingat, mereka dipanggil untuk ikut Yesus. Itulah yang menyebabkan mereka kemudian dapat melayani, dapat memberitakan Injil. Jadi jangan sudah balik-balik. Ya, jadi sekarang pelihara betul persekutuan saudara dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah berjalan di belakang yang lain atau berjalan jauh dari Tuhan Yesus. Itu bukan itu tujuan Tuhan. Dan yang berikutnya lagi dia katakan apa? Masa depan mereka jelas. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Akan. Oleh sebab itu mereka semua ini tiga orang kecuali Yohanes ya, mereka mati sebagai martir. Oleh karena apa? Tuhan sudah memberitahu mereka tujuan hidup mereka. Begitu juga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan program ini. Ingat, kalau kita ikut Yesus, kita tahu tujuan hidup kita. Kita bukan orang yang berjalan sembarangan, ikut Yesus suka-suka, tidak. Tuhan punya tujuan untuk hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami ingin mengikut Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan punya tujuan untuk hidup kami. Tujuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tujuan untuk menyelamatkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.